atas taufik dan inayahnya sehingga kita dikumpulkan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang lebih berada di penghujung kehidupan beliau. Kita sudah membahas kemarin pengantar Ghazwatu Khaybar, ya, perang Khaybar. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini sebelum masuk Ramadan. Ya, kita mulai ini setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebelum masuknya Ramadan kita sudah menyelesaikan kajian sirah nabawiyah kita. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan sulhu Hudaybiyah, memanfaatkan kesepakatan dengan orang-orang Quraisy yang beliau setujui di Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Beliau sudah berdakwah ke berbagai bangsa, mengirimkan utusannya ke berbagai bangsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hukuman dan pelajaran kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka inilah yang mempelopori bangsa-bangsa Arab, baik dari Quraisy, Bani Murrah, Ghatafan, orang Yahudi sendiri, kemudian suku-suku Arab yang lain untuk mengepung kota Madinah dalam peristiwa Ahzab atau pada peristiwa perang Khandaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum gencatan senjata ini untuk menyerang perkampungan atau kota mereka yang bernama Khaybar. Khaybar ini jamaah sekalian, karena ia dekat ke Syam, itu negeri yang subur, banyak pohon kurmanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin di surah Al-Fath ayat ke-20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian harta rampasan perang yang begitu banyak, ta'khudunaha, yang kelak kalian akan memperolehnya. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan untuk kalian hal tersebut. Ini isyaratnya bahwa kaum muslimin akan menang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha di dalam hidup ini. Bukan mentang-mentang sudah ada ayatnya bahwa kita pasti akan menang, kemudian kita santai-santai saja. Ya, kita yang penting berangkat, atau pasti kita akan menang. Tidak mungkin ayat ini meleset. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia tetap perlu berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama beliau lakukan menyaring orang-orang yang akan ikut Khaybar. Karena sudah ada janji kemenangan, di antara mereka yang mau ikut juga orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah punya pengalaman dengan orang-orang munafik. Pada peristiwa sebelumnya, pada peristiwa Bani Mustalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direpotkan justru bukan oleh musuh. Musuh begitu mudah dikalahkan, tetapi yang menjadi masalah adalah musuh yang ada di dalam pasukan sendiri. Yang paling pertama mengadu domba antara Muhajirin dan Ansor. Yang kedua memfitnah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina dengan sahabatnya Sofwan bin Mu'attal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama beliau lakukan menyaring. Yang harus ikut dalam Khaybar ini adalah imam murni beriman. Tidak boleh ada orang munafik. Caranya gimana? Iya, filternya adalah orang beriman itu adalah alumni Bai'atur Ridwan. Karena tidak ada orang munafik yang ikut berbaiat.
Di peristiwa Hudaybiyah tidak ada orang munafik yang ikut berbaiat. Ya, saat Utsman ditangkap, ditahan di Mekkah, orang-orang yang menunggu di Hudaybiyah mengira Utsman sudah dibunuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat sahabat-sahabatnya yang ada sekitar 1.400 orang. Peserta Hudaybiyah, peserta Umratul Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan yang 1.400 orang ini, ikhwas sekalian, ini juga lah yang diikutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar. Orang-orang munafik lagi-lagi bikin masalah, ikhwas sekalian. Ini kenapa sampai 2? Iya. Oh iya. Orang-orang munafik ini bikin masalah, ya, diikutkan bikin masalah, tidak diikutkan tambah bikin masalah juga. Mereka karena tidak diikutkan, maka mereka bersegera berangkat ke Khaybar untuk melaporkan dan menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa kaum muslimin Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya sejumlah 1.400 orang itu berangkat menuju ke Khaybar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwas sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan, beliau itu ahli strategi. Khaybar ini kan dekat dengan Syam. Kalau dari Madinah itu mengarah ke utara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendatangi Khaybar, justru mendatangi Khaybar ini dari arah utara, bukan justru dari arah utara ke selatan, bukan dari selatan ke utara. Kenapa, ikhwas sekalian? Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari selatan ke utara, orang-orang Yahudi ini nanti bisa lari ke Syam, mendapatkan perlindungan dari orang-orang Yahudi juga yang ada di Syam. Maka Rasulullah mau mendatangi mereka dari arah utara, sehingga kalau mereka pun larinya ke arah Madinah. Saat sampai jamaah sekalian, orang munafik pada orang-orang Yahudi informasinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tiba di Khaybar, maka orang-orang Yahudi ini mencari pasukan-pasukan bayaran. Meskipun jumlahnya orang Yahudi sendiri di Khaybar itu ada sekitar 10.000 pasukan, sementara kaum muslimin berapa? Cuma 1.400. Tetapi mereka masih butuh pasukan bayaran. Maka yang paling pertama mereka datangi suku besar yang bernama Bani Murrah. Bani Murrah ini, ikhwas sekalian, dipimpin oleh seorang yang bernama Harith bin Auf, dilobi oleh orang Yahudi yang bernama Kinana bin Abi Hukaik dan Hauza bin Qais. Ia menawarkan kepada Bani Murrah, kepada Harith bin Auf, bahwa bantu kami untuk menangani Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya, bagimu setengah dari hasil panen orang-orang Khaybar. Dan ini bukan harta yang sedikit, jamaah sekalian. Ini iming-iming yang begitu besar. Akan tetapi ternyata Harith bin Auf tidak mau. Ia pernah mendengar sendiri orang Yahudi yang bernama Salam itu mengatakan bahwa orang Yahudi itu akan dibantai 2 kali. Yang pertama sudah terjadi, yaitu pembantaian Bani Quraidah karena pengkhianatannya kepada kaum muslimin. Maka Harith bin Auf mengatakan, inni ara amra Muhammadin qad zahar, saya melihat ini Muhammad lagi yang akan menang. Jangan-jangan pembantaian yang kedua itu di Khaybar. Orang Yahudi ini mengatakan, tapi di kami sendiri sudah ada 10.000 pasukan, kalau kau tambah banyak kita. Sedangkan ini berdasarkan laporan orang munafik cuma berapa? 1.400. Maka kata Harith bin Auf, meskipun jumlahmu banyak, tapi kita sudah pernah pengalaman di Ahzab. Jumlah kita 10.000, mereka di dalam cuma sedikit, tetapi kita tidak bisa tembus-tembus.
Maka saya khawatir pembantaian yang dikatakan oleh Salam untuk kali yang kedua itu di Khaybar. Saya tidak mau ikut, kata Harith bin Auf, meskipun kau janjikan setengah dari hasil panen orang-orang Khaybar nanti. Karena gagal membujuk Bani Murrah, maka mereka ke suku yang kedua namanya Bani Ghatafan. Suku Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan dikatakan padanya sebagaimana yang dikatakan kepada Harith bin Auf, wahai Uyainah, bantu kami untuk menangani Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya, bagimu setengah dari hasil panen kami. Uyainah ini, ikhwas sekalian, pemimpin suku besar, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahmaq muta, orang bodoh yang ditaati. Ya, kalau pemimpinnya saja bodoh, berarti rakyatnya lebih bodoh lagi. Ya. Ahmaq muta, kata Rasulullah, orangnya bodoh tetapi rakyatnya itu taat sekali sama dia. Bagaimana kisahnya? Nanti ada kisahnya bagaimana seorang Uyainah ini. Karena Uyainah ini terlena dengan iming-iming setengah hasil panen dari orang-orang Yahudi, maka ia setuju. Uyainah bin Hisan menjanjikan 5.000 pasukan. Berarti totalnya berapa? 15.000. Sementara kaum muslimin cuma 1.400. Berangkatlah jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Harith bin Auf kemudian mendatangi Uyainah. Wahai Uyainah, kenapa engkau setuju dengan tawaran Bani Nadir? Kata Uyainah, siapa yang tidak mau dengan setengah hasil panen orang Khaybar? Kemudian Harith mengatakan, sebelum dia datang kepadamu, mereka sudah menawarkan kepada saya terlebih dahulu. Tetapi saya sudah mendengar dari orang Yahudi sendiri yang Salam itu mengatakan bahwa orang Yahudi akan dibantai 2 kali. Orang Yahudi ini kan jamaah sekalian biasa mengakses Alkitab. Ia tahu kita atau orang Yahudi pernah kita lihat dibantai di Madinah, Bani Quraidah. Saya khawatir mereka akan dibantai di Khaybar ini. Akan tetapi Uyainah mengatakan bahwa upah mereka ini sangat besar. Ditanyakan kepadanya, kalau mereka itu berperang, ya namanya berperang untuk melindungi rakyatnya, melindungi rakyatnya, melindungi tanahnya. Sementara engkau berperang gara-gara hanya ingin mendapatkan buah kurmanya mereka. Ini betapa bodoh engkau, wahai Uyainah. Akan tetapi karena iming-iming yang menurutnya sangat besar itu, ikhwas sekalian, ia tetap berangkat bersama dengan 5.000 pasukannya. Memang ini Ghatafan ini tentara bayaran, dahulu. Saat di jalan mereka berangkat 5.000, ketemu dengan Rasulullah bersama dengan 1.400 pasukannya di jalan. Tetapi ada etika perang yang dipegangi, jangan berperang sebelum sesuai dengan protapnya di Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui betul bahwa Ghatafan ini suku bayaran. Mereka berperang gara-gara dibayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ghatafan, wahai orang-orang Ghatafan, wahai Uyainah, engkau tahu sendiri bagaimana kisah kalian di Khaybar. Begini juga lah nasib di Ahzab, begini juga lah nasib kalian nanti di Khaybar. Kalian akan dikalahkan, kalian akan diperbudak. Maka sebelum itu terjadi, tidak usah kalian ikut berperang. Nanti kalau kami kalahkan orang-orang Yahudi, setengah dari harta rampasan perang untuk kalian cuma-cuma. Nah, ini tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi berpikir Uyainah, kan tetapi karena orang bodoh, ahmaq muta, ya akhirnya menghitung-hitungan, kok cuma 1.400, pasukanku saja lebih banyak 3 kali lipat, 5.000. Di dalam pun sudah ada orang Yahudi 10.000, ditambah ikhwas kalian di Khaybar itu
Saking takutnya itu orang Yahudi, ada 8 lapis bentengnya. Jadi tembus 1 masih ada 7 benteng lagi di belakang. Saking takutnya memang. Nah, sampai sekarang kan seperti itu. Menurut hitung-hitungan Uyainah mustahil kaum muslimin ini akan menang. Maka ia lebih memilih tawaran Bani Nadir. Saat itu ikhwas sekalian, saat akan berpisah dengan Rasulullah, Uyainah mengatakan, kita ketemu di Khaybar ya Muhammad. Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dan Uyainah memacu kudanya bersama dengan pasukannya sehingga ia lebih duluan. Sebelum ia masuk, ikhwas sekalian, tiba-tiba ada suara terdengar yang mengatakan, adriku nisa'akum, adriku amwalakum, adriku abna'akum. Selamatkan istri-istri kalian, selamatkan anak-anak kalian, dan selamatkan harta-harta kalian. Mereka kok mendengar ini suara dari penduduk Ghatafan yang mereka tinggalkan. Maka 5.000 pasukan ini, ikhwas sekalian, akhirnya tidak jadi masuk ke Khaybar, padahal sudah di gerbang, pilih kembali ke suku mereka. Mereka heran, kok ada suara ya dari keluarga kita seperti memanggil kita untuk kembali. Maka Ghatafan ini kembali bersama dengan 5.000 pasukannya. Iya. Kita loncat sampai akhirnya ternyata mereka lihat tidak ada apa-apa. Pas mereka kembali, nanti perang sudah usai, ternyata Rasulullah yang menang. Iya. Siapa Uyainah ini minta kepada Rasulullah, mana bagianku wahai Muhammad? Iya. Kata Rasulullah, bagian mana? Kami tadi ini sudah pergi. Ya, Rasulullah mengatakan, kau pergi bukan karena kesepakatan, tapi karena ada suara yang engkau dengar. Kemudian Uyainah mengatakan, iya, mungkin kalau bahasa kita, apa mau palik saja, yang penting ada. Iya, kalau bahasa kita ya, yang penting ada. Pada malam harinya Uyainah bermimpi bahwa ia akan mendapatkan gunung, tetapi gunung yang tandus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau hanya mendapatkan gunung tandus seperti mimpimu tadi malam. Ini kan seharusnya Uyainah beriman kepada Rasulullah, sebagaimana kebiasaan tatkala Rasulullah menyampaikan hal ini seperti orang-orang. Kepada siapa? Pernah Rasulullah kan sampaikan kepada Umair, saat Umair ingin membunuh Rasulullah kan, cerita di Hijr Ismail dengan Sofwan bin Umayyah, bahwa saya ini punya banyak hutang, sekiranya ada yang bayarkan hutangku, saya akan pergi bunuh Muhammad. Ternyata Sofwan mengatakan, oke, saya akan bayar hutangmu. Berangkatlah Umair. Tatkala ditangkap oleh kaum muslimin, Rasulullah bertanya pada Umair, wahai Umair, untuk tujuan apa engkau datang kemari? Kata Umair, saya ingin melihat anakku yang ditawan. Kata Rasulullah, bukankah engkau pernah ngobrol-ngobrol dengan Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail bahwa engkau ingin membunuhku? Akhirnya Umair masuk Islam karena orang cerdas. Umar ini tahu betul bahwa Muhammad ini bukan manusia biasa. Kok bisa ia tahu obrolan saya dengan Sofwan bin Umayyah? Begitu juga ada seorang Yahudi yang bernama Qobbas yang menonton peristiwa perang Badar dari jauh. Saat ia menggembala kambing, ia melihat kok pasukan ini tidak seimbang. Setelah perang usai, ia mengatakan dengan sendirinya, jamaah sekalian, ma ra'aitu ajaban hum farru kan nisa. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih ajaib dari ini. Mereka ini lari terbirit-birit seperti wanita. Setelah sekian tahun, beberapa tahun, Rasulullah ketemu dengan orang ini. Rasulullah mengatakan kepada Qobbas ini, wahai Qobbas, bukankah engkau yang menonton perang Badar dulu dari jauh, dan engkau mengatakan, ma ra'aitu ajaban hum farru kan nisa, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih ajaib dari ini, mereka lari seperti wanita. Akhirnya ia masuk Islam. Tetapi Uyainah ini karena orang bodoh, dia tidak masuk Islam, dia lebih pilih kembali. Makanya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahmad muta, orang bodoh yang ditaati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Khaybar itu pada waktu sore hari, dan ada kebiasaan orang Arab berperang itu nanti setelah terbit matahari. Dan kaum muslimin orang yang konsisten dengan
konsisten dengan aturan. Ya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada sahabatnya yang bersyair, namanya Amir bin Al-Aqwa. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyemangati sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kalau kita seperti bernasyid, ia bersenandung dengan mengatakan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, jika bukan karenamu maka kami tidak mendapatkan hidayah, tidak bersedekah dan tidak sholat. Sampai kemudian ia bersyair begitu panjang, begitu indah, didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hadha, siapa itu yang bersyair? Maka orang-orang mengatakan Amir bin Al-Aqwa. Itu adalah Amir bin Aqwa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kemudian datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajabat ya Nabi Allah. Kenapa jamaah sekalian? Maksudnya sahabat ini, kalau Rasulullah mengucapkan yarhamuhullah kepada seseorang, berarti orang itu akan meninggal. Itu dipelajari oleh sahabat. Kalau Rasulullah mengucapkan seperti itu kepada seseorang, maka ini merupakan indikasi bahwa orang itu akan syahid. Maka orang ini datang kepada Rasulullah, wajabat ya Nabi Allah, akan masuk surga orang itu ya Rasul, akan mendapatkan rahmat Allah orang itu ya Rasul. Laula, ya sekiranya ucapan seperti itu engkau lontarkan kepada kami. Ya, saking inginnya semua sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kehormatan itu. Dan betul nanti sahabat yang mulia ini gugur dalam peristiwa Khaybar ini. Kemudian ikhwas sekalian, a'azzakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pagi hari, subuh mendekati pagi, kemudian bergerak mendekati benteng. Benteng ini kan tertutup rapat, sementara perkebunan mereka, kebun-kebun kurma mereka itu berada di luar benteng. Subuh hari petani-petani mereka sudah keluar. Maka mereka kaget pas buka pintu, ternyata sudah ada pasukan kaum muslimin. Mereka mengatakan, Muhammad wallahi Muhammad wal khamis, Muhammad, demi Allah Muhammad bersama dengan pasukan-pasukannya. Maka mereka semua masuk kembali dan menutup pintu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar akan hancur, Khaybar akan hancur. Inna idza nazalna bisahatil qaum fasa'a sobahul munzirin. Sungguh kita tatkala mendatangi suatu kaum yang pagi harinya mereka sudah ketakutan duluan, maka mereka akan kalah. Ya. Mereka menutup benteng. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu di depan benteng. Datang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hubab bin Munzir, kembali seperti di perang Badar. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadza manzil wahyu minallah aw makidum minka? Ya Rasulullah, tempat kita ini, markas kita ini, apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau strategi yang datang dari pribadimu? Rasulullah mengatakan ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hubab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, kalau boleh saya mengusulkan, tempat kita ini masih sangat dekat dengan benteng, ada namanya Hisan Nutah, karena mereka memiliki 8 lapis benteng. Siapa Hubab bin Munzir mengatakan ini kita masih dekat dengan benteng. Hum yadruna ahwalana, mereka tahu keadaan kita, mereka bisa panah kita, sementara kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan anak panah kita tidak bisa sampai ke mereka. Maka lebih baik kita mundur, kita bangun camp di belakang yang mana anak panah mereka tidak sampai. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-ra'yu ma'asyarta, pendapatmu lebih tepat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan
kem untuk ke belakang supaya anak panah musuh, ndak sampai. Ini diantara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak segan untuk menerima usulan orang lain, meskipun dari sahabatnya, meskipun dari muridnya, yang ndak merasa wibawanya jatuh, tetapi pendapat sahabatnya ini maslahat, argumentasinya kuat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih pendapat sahabatnya dari pandangan beliau sendiri. Ya, dimundurkanlah kem itu, markas itu, maka pada malam harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Saya akan memberikan besok royah, bendera kaum muslimin, kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah mendengar ucapan ini, semua sahabat Rasulullah tidak ada yang bisa tidur, semuanya berharap mudah-mudahan dialah yang mendapatkan bendera. Kenapa ikhwah sekalian? Karena garansinya tidak main-main, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, secara otomatis pasti akan masuk surga. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dipastikan masuk surga, apalagi yang harus khawatirkan dengan dunia ini? Meninggal besok ya sudah, meninggal saja. Ini kan yang selama ini kita khawatirkan. Kita tidak tahu bagaimana meninggalnya kita, apa di ujung perjalanan kita ini, surga atau neraka. Sementara kata Rasulullah, saya akan serahkan bendera ini besok pada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan ia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Maka semua sahabat berangan-angan, mudah-mudahan saya yang mendapatkan bendera itu. Termasuk Umar ibn Khattab. Kata Umar, saya tidak pernah berangan-angan mendapatkan jabatan kecuali pada malam itu. Karena bukan reward dunia, bukan imbalan dunia, tetapi cinta Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya, kebiasaannya Rasulullah yang mendatangi pasukan inspeksi, tetapi subuh hari mereka yang mendatangi Rasul agar ditunjuk. Saking berharapnya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari orang lain dan mengatakan, aina Ali, mana Ali? Kok saya tidak melihatnya? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Lagi sakit matanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, panggil ia, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengobati mata Ali dengan ludahnya dan mendoakannya. Dan kemudian Ali pun sembuh, dan ia mengatakan, saya tidak tahu lagi setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mata yang mana tadi yang sakit. Ya, ini diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita jangan pakai ludah kita, ya, kita bukan nabi, tidak ada keberkahannya di ludah kita, itu justru kotoran, itu bisa jadi ada virusnya. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ludahnya bahkan memang kita sudah pernah bahas, diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya, sampai laporan kepada orang Quraisy, kami tidak pernah melihat Raja Persia, Raja Romawi seperti ini diperlakukan oleh pasukan-pasukannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali tatkala sudah menyerahkan bendera, unfut ala rislik, pelan-pelan wahai Ali, hatta tanzil bisahatihim, sampai kemudian kalian mendekat nanti ke mereka. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum engkau memerangi mereka, maka ajak mereka masuk Islam. Jangan langsung perangi, tetapi ajak dulu masuk Islam. Fawallahi, kemudian kata Rasulullah, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Wahai Ali, sekiranya ada orang yang mendapatkan, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan tanganmu, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am, lebih baik dari engkau mendapatkan unta merah. Itulah sababul wurudnya hadis unta merah itu pesan Rasulullah kepada Ali bahwa jangan langsung perangi, dakwahi dulu,
ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat tanganmu, meskipun itu seorang saja, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu, ikhwas sekalian, lambang prestise orang Arab. Kendaraan paling mewahnya orang Arab. Siapa yang punya unta merah berarti itu orang paling kaya. Kendaraan paling mewah sudah. Kalau kita tidak tahu ya mobil apa yang paling mewah sekarang, kurang lebih seperti itulah lambang unta merah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pesannya kepada Ali, dakwahi dulu. Ada orang yang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, meskipun seorang itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Ini tasji, ini motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ikhwas sekalian. Dakwahi. Kalau kita tidak bisa dakwahi, ajak mereka, bawa mereka ke majelis ilmu. Lalu ikhwas sekalian, a'azzakumullah, Ali kemudian masuk, ya, lalu disambut oleh pemimpin mereka yang bernama Marhab. Diajak masuk Islam, akan tetapi ia justru menantang kaum muslimin untuk mubarozah. Ya, mubarozah, sparring, tradisi perang yang pernah kita ceritakan sebelum perang berkecamuk. Itu ada sparring dulu, masing-masing jagoan dari kedua belah pihak itu maju untuk diadu. Ya, karena Marhab ini jago bersyair, maka ia pun bersyair juga dan mengatakan, qad alimat Khaybar anni Marhab. Orang-orang Khaybar tahu bahwa sayalah Marhab, syakis sila batalan mujarrab, pahlawan yang sudah diuji coba. Dijawab oleh sahabat Rasulullah yang bersyair, yang pernah didengarkan oleh Rasulullah dan didoakan, yarhamuhullah, Amir bin Aqwa. Iya. Ia pun maju dan meladeni Marhab, akan tetapi sebagaimana doanya Rasulullah, semoga orang ini dirahmati, ia pun syahid. Marhab ini kemudian menantang lagi dan majulah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah kalah kalau berduel. Ini kehebatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak pernah kalah. Tak kala ia mendengarkan Marhab masih terus bersyair dan mengatakan, qad alimat Khaybar anni Marhab. Orang-orang Khaybar tahu bahwa sayalah Marhab, syakis sila batalul mujarrab, orang yang jago pedang dan kesatria yang sudah diuji coba. Maka Ali menjawabnya juga dengan syair, analladzi sammatni ummi haidarah kalaifi ghabati karihi manzarah. Dijawab syair oleh Ali dengan mengatakan, sayalah yang dipanggil oleh ibuku, kata Ali, sebagai Haidarah. Ini panggilannya Ali di masa kecilnya itu sebagai Haidar. Haidar itu artinya singa. Kalaifi ghabati karihil manzarah, seperti raja hutan yang ditakuti. Nah, itu dijawab balik oleh Ali. Dan kebiasaan orang Arab itu memang memberikan nama anaknya dengan nama-nama hewan yang perkasa. Singa, asad, kemudian Haidar, Hafs, Fahad, Laith. Ini semua orang Arab biasa berikan nama anaknya seperti itu. Macan, singa. Tidak ada yang kasih anaknya kupu-kupu atau yang lainnya, karena mereka teruji memang di peperangan. Bagaimana karakter anak itu dibentuk dari sejak kecil. Maka Ali mengatakan, kalau engkau kesatrian diuji coba, maka sayalah singa yang dipanggil oleh ibuku. Ibuku sudah menggelariku sebagai singa sejak kecil, seperti raja hutan. Maka betul ikhwas sekalian, ya, Ali radhiyallahu taala anhu itu berhasil membunuh Marhab. Ya. Selanjutnya ikhwas sekalian, pasukan kaum muslimin ini 1400 ini, singkat kisahnya, itu berhasil menembus 8 benteng ini, mengalahkan orang-orang Khaybar ini yang jumlahnya di dalam saja sudah 10.000. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Lalu karena mereka sudah sadar kalah, maka orang-orang Yahudi kemudian minta
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka jangan dibunuh seperti Bani Quraidah. Mereka akan menyerahkan harta mereka sebagai harta rampasan perang, menyerahkan tanah-tanah mereka yang ada di Khaybar ini kepada kaum muslimin. Yang penting mereka silakan diusir tetapi jangan dibunuh. Ini disanggupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan mereka setia dengan perjanjiannya. Yaitu apa? Yaitu meninggalkan harta bendanya untuk kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Maka terjadilah perjanjian itu ikhwas sekalian, akan tetapi ternyata pemimpin mereka yaitu Kinana bin Abil Huqaiq yang tadi menawarkan perjanjian itu kepada Rasulullah justru melanggar. Ternyata ia menyembunyikan harta-hartanya dan hanya menampakkan yang sedikit. Padahal perjanjiannya tadi ia akan memberikan harta-hartanya kepada kaum muslimin. Itu atas laporan orang Yahudi sendiri. Ada orang Yahudi yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya melihatnya menyembunyikan hartanya." Ia iri, masa harta kita diambil baru hartanya pemimpin kita disembunyikan. Tak kalah melapor ke Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah betul seperti itu?" Maka setelah diperiksa ternyata betul. Akhirnya ia dihukum mati. Nah, ini Kinana bin Abil Huqaiq inilah suaminya Sofia bintul Huyai sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih pengantin baru saat itu, baru saja akad, akan tetapi kalah oleh kaum muslimin. Kemudian saat dibagikan harta rampasan perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Ja'far bin Abi Thalib. Dari mana? Dari Habasyah, dari Afrika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah gembiranya dan mengatakan, "Wallahi ma adri bi ayyihi ma afra." Saya tidak tahu lagi yang mana paling membuat saya gembira. Iya. Bi fathi Khaybar, apakah dengan penaklukan Khaybar, am bi kudumi Ja'far, ataukah dengan kedatangannya Ja'far. Nah, ini sahabat Rasulullah sekaligus sepupunya yang dalam satu riwayat disebutkan sebagai orang yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dikumpulkan harta rampasan perang, termasuk dengan wanita-wanita yang dijadikan budak, itu kan dibagi. Datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dihya Al-Kalbi, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budak perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilakan, silakan pilih sendiri. Ternyata yang dipilih oleh Dihya itu adalah Sofia. Dilihat oleh sahabat Rasulullah dan datang melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Dihya tadi mengambil putri Huyai bin Akhtab, istri dari Kinana bin Abil Huqaiq. Itu adalah orang terhormat ya Rasulullah, anak pemimpin, istri pemimpin, dan tidak ada yang pantas menikahinya kecuali hanya engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Dihya, dan Rasulullah mengatakan, "Cari yang lain Dihya." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya dan akhirnya ia memilih masuk Islam, Sofia radhiyallahu taala anha ummuna. Ya, dan kemudian nanti dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertamanya nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat pertama kali dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia melihat ternyata di mukanya ini ada memar Sofia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadza?" Iya. Rasul mengatakan, "Kenapa ada bekas memar seperti itu, seperti orang pernah ditampar?" Kemudian Sofia mengatakan, "Ra'aitu qabla qudumika." Wahai Muhammad, wahai suamiku, saya bermimpi sebelum datangmu ke sini, saya melihat alaina ka'annal qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri. Saya melihat bulan itu jatuh dan datang ke pangkuanku. Setelah saya ceritakan ke suamiku dahulu, yaitu Kinana bin Abil Huqaiq, karena ia orang Yahudi, pemimpin Yahudi, ia bisa menafsirkan mimpi dan mengatakan, engkau akan menjadi istrinya Raja Madinah, yaitu Muhammad.
Maka saat itu saya ceritakan mimpiku dahulu itu, ia menamparku, dan sampai sekarang masih ada bekasnya, dia melukaiku. Makanya orang yang KDRT itu watak Yahudi, ikhwas sekalian. Orang yang memukul istri itu hanya orang Yahudi, apalagi sampai melukainya. Kalaupun adapun kaum muslimin, ia mendidik istrinya baik-baik, mukulnya mukul dan tidak melukainya, baik hatinya maupun fisiknya. Tidak pantas seorang muslim memukul wanita, apalagi itu adalah istrinya yang melahirkan anak-anaknya. Masih ada waktu ya? Terakhir ikhwas sekalian, karena perang ini usai, ada seorang wanita Yahudi yang mencari tahu apa makanan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bahwa Rasulullah paling senang kambing panggang, dan yang bagian yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah paha untuk kaki bagian depan. Tidak tahu ya apa anunya, tapi Rasulullah itu paling suka paha bagian depan, untuk kaki bagian depan. Maka orang Yahudi ini memberikan racun paling banyak di paha kaki bagian depan. Dihidangkanlah kambing itu karena ia sudah mencari informasi sebelumnya, dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dari paha kaki bagian depan itu, akan tetapi tidak bisa tertelan. Ada sahabatnya yang kemudian sudah makan dan tertelan, lalu kemudian meninggal, dan Rasulullah tidak mampu menelannya, lalu kemudian dimuntahkan. Ya, lalu dikatakan kepada beliau, siapa yang menghidangkan ini, sesungguhnya ini beracun. Maka dikatakan bahwa wanita Yahudi tersebut dan dipanggil, fa'tarafat, dan ia mengakui, dan ditanya kepadanya, mahamalaka ala dalik, mahamalaki ala dalik, apa yang membuatmu melakukan ini? Kemudian ia mengatakan, saya ingin mengujimu, kalau engkau hanyalah raja biasa, maka engkau akan menelannya, tetapi kalau engkau seorang nabi, maka pasti engkau akan selamat. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata selamat, akan tetapi karena ada sahabatnya yang meninggal, yaitu Bishr bin Bara, yang telah menelan kambing itu, maka wanita ini di sebagian riwayat disebutkan dihukum mati, dikisos, karena ia membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini ikhwas sekalian seputar perang Khaybar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladaninya juga dengan sahabat-sahabatnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.